Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Air panas sudah menjadi kebutuhan kita bersama, khususnya untuk daerah-daerah yang dingin. Atau ketika kita ingin mandi dengan air panas. Sebagai solusinya, yang secara umum adalah menggunakan pemanas air water heater, baik pemanas air yang gas ataupun pemanas air yang listrik, ya, sama-sama bisa memanaskan air. Dari sisi ekonomisnya, jelas lebih ekonomis yang menggunakan pemanas air gas, ya. Dan praktisnya pakai pemanas air yang listrik, tapi ini boros, ya. Bagi yang menggunakan pemanas air gas, tetap menggunakan pemicu eh, atau switch yang membutuhkan energi dari baterai biasanya, seperti ini. Nah, ternyata baterai ini boros. Untuk di rumah saya dipakai untuk 4 orang mandi pagi dan sore. Rata-rata 1 bulan saya harus mengganti baterai ini, yang harganya sepasang sekitar 20.000 ya, kurang lebih ya, tergantung warungnya ya. Nah, ternyata boros juga dan repot ketika mandi, ternyata habis baterainya. Nah, sehari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menghidupkan water heater tanpa menggunakan baterai. Ternyata sudah saya coba dan efektif dan ekonomis dan irit, ya, irit listrik, irit biaya juga ya. Karena tentu dengan 20.000 1 bulan hanya membeli baterai, dikalikan 1 tahun itu juga lumayan ya, lumayan. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda cari atau pakai charger yang sudah nggak dipakai. Charger HP yang dulu yang sudah nggak dipakai, saya yakin banyak yang punya seperti ini. Misalnya ini charger Samsung, ini charger smartphone, sembarang charger bisa dipakai. Ternyata kalau Anda lihat ini macam-macam tulisannya ya. Ada yang 5 volt, ada yang 4,5 volt, dan yang hitam ini 5 volt. Yang ini charger desktop ini 5 volt, sama-sama untuk charger ya, untuk ngecas HP. Ini bisa dipakai untuk memberikan energi switch atau saklar yang ada di sana, supaya tetap bisa menyala. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Namun tips saya ini kan 5 volt kan, sedangkan kalau 2 baterai ini kan 3 volt, karena masing-masing baterai kan 1,5 volt. Jadi usahakan jangan terlalu tinggi, terlalu tinggi. Jadi saran saya, pilih charger yang di bawah 5 volt. Alasannya adalah karena kalau terlalu besar nanti tidak bareng antara percikan api dengan pintu gasnya. Pengalaman saya ketika chargernya 5 volt itu kadang ya, tapi nggak selalu, kadang gasnya sudah terbuka tapi percikan air belum ada, sehingga sudah bunyi klek tapi belum ada apinya, sehingga tetap tidak berjalan. Alat ini nggak bekerja, tidak ada apinya akhirnya. Tapi ketika saya ganti charger yang di bawah 5 volt, itu bagus sekali, hampir bareng, sehingga selalu hidup ketika saya pakai charger yang di bawah 5 volt. Ini karakternya macam-macam. Ada, dulu saya sudah punya water heater yang tidak masalah kalau saya pakai charger yang 5 volt. Kalau ini agak beda, ternyata ini hanya butuh sedikit ya. Kalau dikasih suplai lebih dari 4 volt itu kadang tidak bareng, atau katakanlah 5 volt itu tidak bareng. Nah, kita perhatikan cara kerjanya. Oh ya, terlebih dahulu nanti buatlah kabel yang menghubungkan plus dan minus. Silakan pakai kabel charger itu juga. Kemudian dipotong, ambil 2 kabel yang plus dan minus saja. Kan ada 3 kadang ini, jadi ambil aja 2 kabel. Yang min soldirkan ke min, nanti kita harus buka ini dulu, ini harus dibuka dulu. Yang plus sambungkan ke plus, kemudian hasilnya semacam ini gampang, tinggal solder atau di tali aja juga bisa. Buka dulu dengan catatan ini covernya. Nah, ini sudah terpasang, tinggal kita coba seberapa efektifnya tanpa menggunakan baterai. Nah, saya sudah menghidupkan airnya, namun ini kan tetap nggak bisa hidup ya, karena belum ada suplai tenaganya.
Nah, ketika saya pakai yang ini, pertama, pakai yang di bawah 5 volt. Nah, langsung hidup. Langsung hidup nih saya tunjukkan. Ya, pertama ini bisa hidup tanpa ada baterai. Ini tadi sudah saya lepas baterainya. Ya, ini kan. Dan penggantinya adalah ini. Charger HP yang lama yang di bawah 5 volt. Ya. Sekarang saya coba menggunakan charger HP yang 5 volt. Ya, ini kan mati kan? Mati. Nah, ternyata juga bisa baterai menggunakan charger baterai 5 volt. Oke. Saya coba lagi pakai charger yang satunya. Wah, cepat sekali. Ini mati kan? Ini bahaya nih. Nah, ini kan terlalu besar ini. Bunyi ceklak tapi apinya nggak ada. Mbak, saya ulangi. Nah, ini hanya hidup sebentar ya. Karena ini terlalu besar kalau pakai yang ini. Ini punya Samsung nih, 5 volt dan wattnya lebih besar juga ternyata. Nah, sekarang kalau saya pakai yang ini, pakai charger yang di bawah 5 volt ya ini ya. Nah, hidup ya. Ini terlalu besar, bunyi gas, pintu gasnya terbuka tapi apinya, percikan apinya nggak ada sehingga tidak menimbulkan api ya. Pakai ini ya. Kalau pakai ini tadi masih bisa, wattnya di bawahnya ini sama-sama 5 volt tapi wattnya ini lebih kecil, ini di bawah 5 volt. Itulah perbedaannya ketika faktor tegangan itu besar ya. Jadi rekomendasi saya kalau pengen mencoba seperti ini, silakan gunakan charger yang di bawah 5 volt. Charger lama-lama itu yang ketika itu HP Nokia dan sejenisnya itu malah di bawah 5 volt, itu pas banget untuk ini. Namun beberapa water heater menggunakan 5 volt pun no problem, tidak masalah ya. Tapi ini kan beda lagi. Jadi dicoba saja. Kalau hidup bisa dipakai, kalau nggak hidup nggak usah dipakai, gitu ya. Saya kira itu nanti saya akan mengupas bagaimana perbedaannya secara ekonomis biayanya ketika menggunakan ini dalam 1 bulan. Hitung-hitungan dalam 1 bulan. Ternyata ini charger yang ada lampunya ini mengkonsumsi juga 1,9. Sorry. Ya, ini saya tunjukkan ternyata ya charger model yang ini, charger desktop macam ini ada lampunya nih, kebetulan punya saya. Otomatis ini kan mengkonsumsi ini, membutuhkan energi. Kita lihat di sini ada 0,45 volt dalam kondisi mati ini ya. Jadi kalau tancapkan terus tanpa dicabut ini 0,4 volt. Kecil sekali. 0,4 volt kalau nanti dikonversi ke rupiah, 1 kWh-nya katakanlah sekitar 1400-an ya. Selama 1 jam 21 menit itu biayanya Rp27. Ini sudah saya tancapkan selama 3 hari. Jadi 3 hari ini dengan charger yang ini mengkonsumsi Rp27 selama 3 hari. Kalau 30 hari berarti tinggal mengkalikan 10. Rp270. Ya, kurang lebih sama. Jadi charger ini mengkonsumsi sekitar katakanlah Rp300 dalam 1 bulan. Lebih irit, otomatis kan? Yang ini 20.000 biayanya dalam 1
bulan. Kalau Anda punya yang nggak ada lampunya macam ini nggak mengkonsumsi apapun ketika dalam keadaan standby karena nggak ada lampunya, itu lebih irit lagi. Mungkin 1 bulan cukup mengkonsumsi atau membutuhkan biaya Rp100 untuk menghidupkan water heater. Jadi perbandingannya lumayan irit. Selain praktis, kita nggak perlu beli lebih irit. Nah, saya kira itu video yang saya share hari ini, tutorial bagaimana menghidupkan water heater tanpa baterai dengan menggunakan charger. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.